Nah, ini adalah tayangan terakhir ya, bagian keempat ya, critical thinking untuk konteks Indonesia. Ya, oke. Nah, ini agak berbeda ya kondisi Indonesia dengan kondisi di negara maju, dengan kasus Australia dan Lithuania. Ini Greg Missingham ya, yang waktu itu mengenalkan critical thinking. Awalnya sempat bersambut dan wah mau diterapkan, tapi kemudian banyak kendala, jadi sepertinya redup kembali di ITB ini. Tapi yang cukup menarik buat saya adalah dia itu mengungkapkan bagaimana how to bring improve designing through critical reflection. Jadi tujuannya adalah desainnya jadi lebih bagus. Itu designing your designing. Jadi kalau saya menduga memang tujuannya Pak Greg ini adalah mendidik untuk jadi arsitek. Ya, itu saya tidak sempat diskusi panjang lebar karena online pertemuannya. Tapi pertemuan yang offline itu ya dengan kopi itu dengan Pak Almantas ya dari Lithuania. Saya cerita bagaimana sebetulnya ada tekanan di dalam profesi arsitek di Indonesia itu karena pasca pandemi properti yang turun segala macam itu sehingga mungkin banyak mahasiswa yang tidak berprofesi dari arsitek karena penghargaannya yang belum baik gitu. Tapi kalau Lituania enggak gitu ya. Pasar pasar Uni Eropa, pasar Lituania itu menjadikan lulusan arsitektur di sana memang jadi arsitek gitu. Itu adalah satu perbedaan yang terjadi di antara negara maju dan negara yang di Indonesia yang masih berusaha untuk jadi negara maju. Apa penyebabnya ini ya? Jadi apa penyebabnya kenapa kok profesi arsitek belum dihargai di Indonesia? Karena kalau dalam dugaan saya adalah proses industrialisasi belum berjalan dengan matang di Indonesia. Ini jadi suatu keniscayaan faktanya seperti itu ya. Apa? Sementara kan ilmu arsitektur diimpor dari negara maju di mana negara maju industrinya sudah kuat ya. Jadi ada korelasi antara industrialisasi dan demokrasi. Jadi industri sempat menjadi fokus pembangunan di era Orde Baru ya 90-an, tapi kemudian lemah runtuh ya waktu itu reformasi krisis moneter ya, pondasi pembangunan 35 tahun hancur, Pak Harto bahkan lengser di ini ya terjungkal dari kedudukannya orang yang paling berkuasa di Indonesia gitu dan akhirnya peranata industri yang dibangun di Orde Baru itu hancur ya, lemah sekali. Ya karena tidak demokratis, bertumpu pada satu orang, lemah sekali ya. Nah, padahal ciri masyarakat industri adalah pembagian tugas berdasarkan fungsi dan disitulah muncul profesi tertentu. Jadi profesi arsitek itu muncul karena masyarakat industri, gitu ya. Nah, pada saat Orde Baru memang ada arsitek-arsitek yang wah, kaya raya dapat proyek banyak, tapi itu eksklusif dan biasanya punya relasi dengan kekuasaan, gitu. Bahkan sekarang di Indonesia pun itu ya, hanya orang-orang kelas tertentu yang masih bisa membayar profesi arsitek, gitu. Yang kelas bawah masih belum bisa. Jadi saya sebut di sini kesenjangan pengetahuan. Itu karena profesi arsitek masih belum bagian dari industri Indonesia ya. Jadi ada pengetahuan kesenjangan, jadi profesi arsitek masih bersifat eksklusif dan terbatas. Apalagi sekarang di era disrupsi gitu ya, udah belum industrinya belum mapan, industrinya terdisrupsi gitu. Jadi profesi arsitek menjadi tertekan gitu ya. Namun di satu sisi muncul kebutuhan akan talenta yang mampu berpikir kritis. Nah, lalu gimana ini? Di beberapa waktu sebelumnya ketika ada startup berkembang lalu ada bakar duit, banyak bukan hanya arsitek ya, profesi engineer lain yang pindah ke toko online karena mendapatkan insentif yang begitu besar ya. Jadi brain drain gitu ya. Itu tidak kejadian ya. Tapi kalau kita membaca source of uncertainty gitu, ya action is overtaken ya. No group, only group formation. Jadi coba kita lihat formasinya seperti apa. Nah, tadi dua dua problem yang ada di Indonesia tadi muncul yang kalau kita melakukan critical thinking, hati-hati dengan relasi kuasa. Di Indonesia sebagian besar masih beranggapan kemajuan oleh kendaraan besar. Apa ini maksud kendaraan besar? Bukan kendaraan kecil, artinya kendaraan besar itu bareng-bareng lalu ada satu pemimpin yang menentukan. Masih seperti itu ya, masih seperti itu. Bukan, ya sudah kita jalan-jalan sama-sama dengan kendaraan kita menuju tujuan. Gitu. Eh, apa kalau dulu di abad pertengahan ada yang kendaraan besar itu Katolik, Vatikan, kendaraan kecil itu Protestan. Buddha ada Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana gitu ya, yang kecil-kecil sendiri. Saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Ya, di Indonesia kalau kita langsung ke dunia dunia nyata nanti kita akan berhadapan dengan dunia yang seperti itu ya. Apa kata bos lah, jadi orang lain menuntut pada bos gitu ya. Jadi ketika berpikir kritis nih saya banyak berhadapan dengan junior yang apa over confident gitu ya. Wah, ini benar 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 gitu kan. Hati-hati itu nanti. Di Indonesia berpikir benar belum tentu, tapi siapa yang kuasa gitu ya.
Gitu ya. Saya waktu mahasiswa juga diajari oleh Pak Bagus gitu. Kamu nanti jangan kayak gitu. Kamu bener pembimbingmu salah, tapi kamu harus ngaku salah. Apa pengujimu salah, kamu harus ngaku salah. Oh iya ya Pak gitu. Nanti wali kotanya siapa? Ya, itu relasi kuasa saya juga harus antarkan ke Anda karena saya juga pernah diajari oleh pembimbing saya dan itu kepake sampai sekarang. Gitu kadang-kadang siapa bos itu harus benar, yang lain harus ngikut gitu. Itu di Indonesia masih sangat kuat ya. Yang kedua adalah logika versus emosi ya. Jadi kalau sebelumnya tadi saya sampaikan bahwa kalau ada logical fallacy itu nggak usah diikuti, tapi di Indonesia itu lebih banyak orang emosi daripada orang logis. Itu gimana ya caranya ya? Jadi gimana kalau kita logis kita berhadapan dengan orang yang tidak logis ya. Ini sering terjadi. Gimana caranya ya? Disitulah tadi translasi penyesuaian itu harus dilakukan mau nggak mau ini translation. Nah ada kearifan lokal dalam mengelola transaksi ya. Misalnya kalau dalam tradisi pantun ya ada sampiran dan isi. Nah kenapa harus ada sampiran dan baru isi? Nah tradisi orang kita adalah sampiran itu untuk melunakkan emosi. Jadi sebelum ngomong, ya, sebelum ngomong, ngomong itu kan diisi ya. Kita harus sampiran dulu. Itu adalah untuk membaca ini orangnya lagi enak atau enggak. Kalau di Jawa lebih panjang lagi. Kalau mau perang itu harus nembang dulu gitu ya. Gitu. Gitu. Jadi sebelum mengangkat keris itu harus nembang itu bukan apa-apa supaya emosinya terkendali gitu ya. Atau dulu waktu saya lamaran gitu, waduh, ngelamarnya cuma satu kata terakhir tapi pembukaannya banyak banget. Wah, pasti bertele-tele kayak gitu. Itu adalah untuk mengendalikan emosi. Kayak kemarin ya, satu yang cukup menarik ketika ada satu wali kota marah sama gubernur, bukan marah sih, kesel ya, dia sebut kesel gitu. Ya kesel mas, gitu. Kekesalannya tidak diungkapkan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Jawa. Ya itu suatu kearifan lokal untuk mengelola emosi gitu. Lagi marah, kesel, tapi dia harus sampaikan dalam bahasa Jawa supaya tidak terlalu memancing emosi. Ada kelunakan-kelunakan seperti itu. Ya, ini di Indonesia, jadi nggak bisa straightforward di Indonesia karena tadi emosinya harus ditata dulu. Itu yang saya pelajari pelan-pelan harus ada preambul gitu ya. Karena biasanya anak ITB kan straightforward harus gini, harus gini, harus gini gitu. Waduh, bisa bikin marah meskipun ada yang bisa sampaikan betul gitu kan. Itu khas saya nggak betul khas Indonesia ya karena itu dibangun dari pantun, dibangun dari sastra segala macam art. Apalagi di global nih ada ya, post truth ini ya. Jadi banyak banget informasi, lalu informasi yang ada yang mana yang benar sulit gitu sehingga critical thinking itu harus disampaikan hati-hati terutama kepada orang yang tidak bisa berpikir kritis. Jadi media sosial saya tidak terlalu senang dengan media sosial ya. Harus sering dialog karena kalau di media sosial itu mudah banget orang ngomong yang nggak benar ya nggak dipertanggungjawabkan. Ya, jari itu tidak dilatih untuk mengendalikan perkataan ya, beda dengan lisan gitu. Sehingga apa yang dipost di jari itu sering tidak terkontrol, post truth. Nah, inilah yang saya coba turunkan ke Anda. Saya terus terang mohon maaf belum sempat eksplorasi lebih jauh ya. How critical thinking is applied by student ini masih sangat normatif sekali, masih kalau Anda kritik ini kayaknya nggak ada yang baru Pak. Oke ya. Itu saya terima kritikannya dan eh, rasanya jawabannya harus dengan exercise ya. Harus dengan exercise, harus dengan uji coba supaya bagaimana critical thinking yang mestinya Anda kuasai, Anda aware untuk masa depan Anda itu menjadi sangat praktikal ya, bukan hanya sangat konseptual. Pertama adalah fokus on learning. Artinya menghadapi dunia yang nggak pasti, gitu, menghadapi apa sesuatu yang nggak diinginkan, Anda mendapatkan kegagalan, mendapatkan pil pahit. Satu yang Anda bisa kendalikan, yang bisa kita kendalikan adalah kita pasti bisa belajar. Gitu. Jadi untuk nanti bersaing atau berkontribusi atau berkiprah di dunia nyata, field ya, di dunia sosial, itu ada tiga modal ya, kata Pierre Bourdieu. Pertama modal ekonomi. Ya ini yang sering memabukkan kita bahwa memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Oke, it's right. Tapi kita harus yakin bahwa uang itu sifatnya sementara. Ya, banyak sekali yang cepat hilang gitu ya, atau tiba-tiba rezeki itu datang tiba-tiba gitu. Kita yakin bahwa ada yang mengatur rezeki ya. Kalau kita percaya Tuhan itu sudah mengatur itu rezeki. Jadi modal ekonomi mestinya tidak perlu jadi obsesi gitu ya. Dia mengalir sewajarnya seperti kalau cara kita mencari uang. Ada juga modal sosial. Ada yang ngomong bahwa mahasiswa harus gaul. Proyek itu dapat dari gaul, relasi itu dapat dari relasi sosial. Betul, nggak salah. Tetapi namanya modal sosial itu ada kutipan dari saya lupa menuliskan itu dari Kim Dovik. If you join the group, you gain the social. If you leave the group, you lose the capital. Jadi modal budaya itu kalau kita gaul dengan orang, kita kenal sama orang, begitu relasi kita lepas, gitu, modal kita hilang. Dulu kita akrab dengan teman SMA. Sekarang begitu sudah masuk kuliah, kita akrab dengan teman kuliah.
modal sosial dengan teman SMA lepas. Begitu juga sebaliknya, seterusnya nanti. Jadi modal sosial pun bersifat relatif. Nah, modal budaya itu karena belajar pengetahuan di sini ya, skill, knowledge, manner, and credential. Skill, keterampilan, knowledge, manners, tata krama. Tadi disposition itu kata lainnya adalah manners dan credential itu mandat. Jadi bagaimana kita dipercaya orang karena ada manners kita, itu ada dalam kendali kita. Jadi menghadapi ketidakpastian yang bisa kita dikendalikan adalah modal budaya, modal sosial dan modal ekonomi itu di luar kendali kita. Jadi, nah ini yang cukup menarik bagi mahasiswa arsitektur yang saya improve dari kata-katanya John Dewey, learning by doing. Kalau saya learning from doing, kita sudah biasa bekerja, tapi apakah kita jadi belajar setelah bekerja? Nah ini yang saya ingatkan adalah fokus pada belajar, maka inilah reflective thinking itu ada di situ. Anda belajar apa sih? Kita sudah belajar apa? Dan itu kalau kata John Clark harus dengan diskusi. Ya, harus dengan diskusi bahwa, oh saya belajarnya ini toh. Oh, saya belajarnya ini toh. Langkah praktis kedua, be logic not emosional. Ini ini sering buat mahasiswa yang masih apa ya, emosinya belum stabil atau bahkan orang-orang tua yang belum emosinya belum stabil gitu ya. Jadi emosi membaca logika, jangan sekali memutuskan ketika emosi sedang tak terkendali. Ada suatu pepatah dari Anthony de Mello, kalau hujan lagi deras dan menutup pemandangan Anda, itu jangan berusaha sama sekali untuk menghalau hujan. Wah, wah, saya kan pengen lihat yang bagus. Ya udah diam-diam aja, tunggu hujan reda, tiba-tiba matahari muncul, lalu pemandangan indah yang Anda harapkan akan muncul dengan sendirinya. Oke ya, ini ya cara kerja otak dan logical fallacy. Artinya otak hanya bisa memproses informasi-informasi yang logik. Ya. Dan langkah yang ketiga adalah reflection and creativity. Itu ya, biasakan berpikir sebelum bertindak dan berpikir setelah bertindak. Kemudian cari teman yang biasa kerjasama ini kayaknya sih biasa-biasa aja. Tapi kembangkan ini ya, ketika Anda berbeda pendapat ya, atau konflik yang berbeda pendapat, kembangkan isu-isu bersama, common problem. Ini toward a common word. Mencoba mencari hal-hal yang bisa disepakati bersama-sama. Ya, membuat hal-hal yang bisa diperbincangkan bersama-sama. Bahkan ada suatu petuah dari senior saya, eh, beliau umurnya 70 ya. Hans, nasihat Bapak kepada kami-kami yang sudah lagi umur 50 seperti apa? Persaingan itu begitu keras. Ya, begitu tipis sekali persaingan. Kita tidak bisa bersaing menghadapi persaingan itu sendirian. Kita membutuhkan orang-orang terdekat untuk meminta pertimbangan terhadap keputusan-keputusan yang kita ambil. Karena persaingan begitu tipis. Itu nasihat adalah orang yang sudah umur 70 tahun. Jadi sudah terbukti ya. Kepada kami-kami yang berumur 50 tahun. Dan itu akan saya sampaikan ke Anda nanti kalau sudah menghadapi dunia yang begitu kompleks, cari teman yang bisa Anda apa ya, sambati kalau bahasa Jawa ya. Karena itu akan menentukan kalau sendirian nanti keputusan-keputusan berani nggak akan diambil. Keputusan-keputusan tipis nggak akan berani diambil gitu. Jadi hanya bermain aman-aman aman aja gitu. Atau kadang-kadang ngawur. Nah, ini yang ada kaitannya dengan ANT adalah conservation percakapan. Salah ya, harusnya conversation ya, ya harusnya Clark bilang conservation, conversation ya percakapan. Kemudian Callan bicara translation, lalu Lathor bicara consultation. Ya, ini hierarkinya lebih tinggi. Tapi prinsipnya adalah bangun mutual relasi mutual ya dengan iteratif bolak-balik. Jadi bukan linear sekali, tapi bolak-balik lagi itu sabar aja kalau belum dapat sabar, bolak-balik lagi, balik lagi. Seperti mendesain ya, mendesain itu kan bolak-balik, boleh gagal, ya gitu ya. Itu kontribusi desain terhadap pengetahuan untuk menghadapi sosial yang rumit adalah mengkomposisi bolak-balik bolak dapat, bolak-balik dapat. Nah, jadi next session saya akan bicara design thinking karena setelah sekian lama saya bicara tentang kompleks social world sampai ke thinking, reflective thinking, critical thinking. Di akhir kuliah ini saya akan bicara kontribusi arsitektur ada di mana untuk menghadapi kompleks social world ya. Jadi bahkan tadi kalau gitu terus cara berpikir reflektif, cara berpikir kolektif itu ada di mana dalam dunia desain. Jadi sekian paparan saya, masih ada penutup ya, saya akan cerita sedikit di